Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Izzatul Arifah. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai model pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Ibu Anak atau KIA. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep-konsep yang mendasari kesehatan reproduksi dan gender sepanjang daur kehidupan. Mata kuliah ini juga mendeskripsikan masalah-masalah kesehatan reproduksi yang dapat muncul dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan melalui pendekatan siklus hidup mulai dari masa konsepsi hingga masa lansia atau yang biasa disebut sebagai from womb to tomb. Pada akhir perkuliahan, diharapkan mahasiswa sudah menguasai kemampuan untuk menjelaskan konsep kesehatan reproduksi, hak-hak reproduksi, seksualitas dan gender, menjelaskan tentang masalah gender dan kesehatan reproduksi yang muncul pada siklus kehidupan, menjelaskan tentang gizi dalam kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan kesehatan anak, menjelaskan tentang keluarga berencana, kontrasepsi dan penyakit menular seksual, menjelaskan tentang kesehatan remaja, kesehatan lansia, dan prinsip pengembangan program yang sensitif gender. Materi pembelajaran yang disampaikan pada mata kuliah ini adalah mulai dari konsep kesehatan reproduksi, hak-hak reproduksi dan seksualitas, konsep gender dalam kesehatan, kekerasan berbasis gender, pendekatan siklus hidup dalam kesehatan reproduksi, gizi dalam kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, kesehatan anak, keluarga berencana, kontrasepsi, penyakit menular seksual, kesehatan remaja, kesehatan lanjut usia, dan prinsip pengembangan program yang sensitif gender. Model pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Metode pembelajaran yang saya rancang untuk mata kuliah ini berfokus agar mahasiswa belajar secara aktif serta meningkatkan kemauan dan kemampuan mereka dalam belajar secara mandiri. Selain itu, saya juga mengadopsi prinsip pembelajaran pada generasi Z dengan cara mengintegrasikan teknologi informasi baik dalam penyampaian materi, penugasan, dan penilaian. Integrasi teknologi informasi dalam penyampaian materi yaitu dalam bentuk menggunakan media visual maupun audio visual, kemudian melakukan diskusi online melalui learning management system, dan juga melakukan telekonferensi. Kemudian integrasi teknologi informasi dalam penugasan, yaitu saya memberikan beberapa tugas analisis kepada mahasiswa yang hasilnya diunggah pada media sosial dalam bentuk Instagram post maupun Instagram story. Untuk mengakomodir tugas tersebut, saya juga mengelola sebuah akun Instagram yang khusus diberi nama @rhpedia. Akun tersebut bertujuan untuk menjadikan Instagram tersebut sebagai media edukasi tentang kesehatan reproduksi. Jadi, ketika mahasiswa mengunggah konten yang merupakan tugas tersebut tadi, mahasiswa sudah memiliki pengalaman membuat dan membagikan konten edukasi, merasakan rasanya menjadi health champion sehingga membangun aspek kognitif, psikomotor, dan afektif untuk menjadi tenaga kesehatan pada era digital. Ini adalah tampilan dari akun Instagram RHpedia yang merupakan tempat unggah dari tugas-tugas mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi KIA dalam bentuk Instagram post, dan ini merupakan histori dari tugas-tugas yang dalam bentuk Instagram story. Kemudian integrasi pada penilaian, saya menggunakan quiz online,
untuk menilai partisipasi mahasiswa, seperti menggunakan platform Kahoot dan Quizizz. Laman ini merupakan tampilan report dari platform Quizizz berdasarkan kuis yang sudah pernah saya lakukan. Saya menggunakan metode pembelajaran secara bervariasi untuk memfasilitasi semua gaya belajar mahasiswa. Metode tersebut seperti diskusi kelompok kecil, studi kasus, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek. Metode tersebut saya praktikkan baik ketika melakukan pembelajaran asinkronus maupun sinkronus. Dalam memberikan studi kasus maupun pembelajaran berbasis masalah, saya mengambil contoh masalah berdasarkan kasus nyata atau dicuplik berdasarkan kejadian atau masalah yang terkini yang terjadi di masyarakat, kemudian dilakukan analisis ataupun identifikasi sesuai dengan topik pembelajaran yang sedang dilakukan. Berikut ini merupakan tampilan dari Learning Management System yang digunakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, yaitu Open Learning. Dan halaman ini merupakan tampilan dari course Dasar Kesehatan Reproduksi atau KIA yang menampilkan pada bagian materi perkuliahan yang dapat diakses mahasiswa mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang terakhir. Kemudian, untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran dari mahasiswa, kami juga melakukan berbagai macam kegiatan diskusi yang berupaya untuk meningkatkan keaktifan dari mahasiswa dalam melakukan pembelajaran asinkronus. Berikut ini merupakan contoh pengalaman belajar mahasiswa pada pertemuan ke-10, yaitu pertemuan tentang kontrasepsi. Di sini metode pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran berbasis proyek. Mahasiswa diminta membuat video tentang alat-alat kontrasepsi dan cara penggunaannya, kemudian mereka mengunggahnya pada laman ini. Setelah mahasiswa mengunggah proyek yang telah mereka hasilkan, mahasiswa kemudian dapat saling berdiskusi dan kemudian tanya jawab dengan anggota kelompok yang lain pada kolom komentar. Kemudian saya memantau diskusi tersebut dan melakukan klarifikasi jika diperlukan. Dalam proses perkuliahan, saya selalu menyemangati mahasiswa agar aktif berdiskusi dan menyampaikan gagasan maupun pendapatnya melalui berbagai metode pembelajaran yang telah saya terapkan tadi. Sistem penilaian pada mata kuliah ini, saya menggunakan kombinasi teknik-teknik yaitu tes tertulis, angket melalui kuis online tadi, dan kemudian partisipasi. Instrumen penilaian saya menggunakan rubrik dan juga portofolio. Rubrik saya gunakan saat melakukan penilaian dengan teknik partisipasi, yaitu saat mahasiswa melakukan diskusi, sementara instrumen portofolio saya gunakan saat melakukan pembelajaran berbasis proyek. Di sini saya menjelaskan detail dari rencana penilaian pada mata kuliah ini, mulai dari teknik penilaian yang digunakan yaitu partisipasi, tes tertulis, dan juga angket, beserta instrumen yang digunakan yang meliputi rubrik dan juga portofolio, beserta bobot-bobotnya yang dipertimbangkan sesuai dengan capaian pembelajaran dan juga indikator-indikator yang menunjukkan kemampuan belajar mahasiswa. Dan di sini saya menyampaikan contoh instrumen penilaian yang saya gunakan untuk salah satu subjek PMK pada mata kuliah ini, yaitu menggunakan rubrik. Rubrik yang saya gunakan ini merupakan bentuk rubrik holistik.
Berikut ini merupakan cuplikan aktivitas pembelajaran saya saat melakukan pembelajaran sinkronus menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Oke, ya jadi teman-teman hari ini saya mau teman-teman kita belajar lebih banyak berdiskusi aja tentang kesehatan reproduksi remaja. Kenapa? Karena teman-teman adalah remaja sebenarnya kan ya. Jadi otomatis teman-teman kan udah bisa merasakan sendiri dan teman-teman juga istilahnya kayak sudah melalui sendiri tahapan ini gitu. Jadi teman-teman pasti tahu lah. Jadi kita pengen lebih banyak diskusi aja ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingat kesehatan reproduksi remaja itu kan merupakan bagian dari kita kemarin kan belajar tentang pendekatan yang perspektif gender gitu ya. Jadi yang pendekatan yang kesehatan reproduksi sepanjang daur kehidupan itu kan dimulai dari kesehatan ibu, terus kemudian kesehatan anak, kemudian kesehatan remaja gitu ya salah satunya. Jadi ini adalah masuk dari kita mulai mengenali lebih dalam tentang salah satu dari tahap kehidupan yang setelah anak-anak yaitu remaja, dan saya rasa teman-teman pasti sudah pernah mengalami semua ya, menjadi remaja teman-teman sudah pernah mengalami semua, jadi otomatis kita cuma tinggal kayak sharing-sharing dikit aja gitu tentang kesehatan remaja. Tapi diharapkan nanti teman-teman setelah selesai perkuliahan ini bisa paham tentang definisi dan karakteristik remaja itu apa, masalah kesehatan reproduksi yang bisa muncul pada remaja, dan kemudian program kesehatan yang diperuntukkan untuk mencegah masalah tersebut agar tidak muncul itu seperti apa gitu ya. Nah, sekarang remaja, apa yang sudah teman-teman ketahui tentang remaja? Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapat? Yang teman-teman tahu remaja itu apa sih? Masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Masa peralihan dari anak ke dewasa, good point. Jadi emang remaja itu transisi ya. Oke, good point. Ada lagi yang mau nambahin tentang apa itu remaja? Definisinya sudah tepat sekali dijelaskan oleh tadi Salma ya. Salma, good sekali. Apa lagi? Dari segi usianya, yang dibilang remaja itu yang usia berapa kira-kira? Usia belasan tahun, Bu. Belasan, ya usia belasan. Berarti dari 11 sampai 19 gitu berarti ya, Dica ya? Disca. Dari usia 13 sampai 18. 13 sampai 18 tahun. Oke, good. Ada lagi yang mau punya pendapat usia kalian sekarang ini usianya sudah puluhan, 20-an atau masih belasan? 20-an, Bu. Belasan, Bu. Oke. Ada yang belasan, ada yang puluhan ya. Tapi kalau yang 20 itu kalian masih remaja atau enggak? Kalian masih menganggap diri kalian remaja atau enggak? Masih, Bu. Masih remaja kalian merasanya ya? Mau menambahkan jawaban Disca, Bu. Oke, silakan. Yang pernah saya baca kalau menurut BKKBN tentang usia remaja itu 10 sampai 24 tahun dan statusnya belum menikah. Oke, good point sekali. Ternyata berarti gini, kita bisa pahami ada berbagai macam pengklasifikasian atau pengkategorian dari remaja. Ada badan-badan atau lembaga-lembaga yang mengkategorikan remaja berdasarkan kategori umur, tapi mereka punya definisi sendiri. Oke, good point ya Rizky ya, betul sekali. Jadi sekarang kita lihat deh. Jadi sebenarnya memang pengkategorian remaja itu ada banyak banget teman-teman ya. Dari UN. Dari UN itu tentang konvensi tentang hak-hak anak. Jadi mereka mengkategorikan anak-anak itu adalah orang atau individu yang berusia kurang dari 18 tahun gitu. Jadi kalau yang belum 18 tahun itu masih disebut anak gitu. Kalau udah 18 sudah bukan anak lagi gitu ya. Terus kemudian WHO juga punya rentan usia tersendiri. Jadi kalau menurut WHO remaja itu adalah usia 10 hingga 19 tahun. Sementara ada lagi dari UN itu yang menyampaikan bahwa ada juga istilahnya bukan remaja tapi istilahnya youth, atau kalau di Indonesianya itu berarti pemuda-pemudi gitu ya. Pemuda-pemudi gitu itu adalah usia 15 hingga 24 tahun. Fenomena apakah ini teman-teman? Jadi ini adalah fenomena yang dulu pernah ramai ya di Facebook dulu waktu masih zamannya Facebook. Ini
Fenomena apa nih teman-teman kayak gini ini? Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Ini tuh fenomena apa ini? Pergaulan bebas, Bu. Oke, pergaulan bebas gimana ini? Tadi siapa ini yang menyampaikan? Saya kok nggak lihat. Saya, Bu. Oh ya, Riko. Silahkan Riko. Ini tuh fenomena apa ini? Ini gambar apa ini? Ya, seorang anak laki-laki dan perempuan yang sedang menjalin kisah cinta, Bu. Aduh, iya sangat sweet ya. Mereka yang perlu diperhatikan lagi, mereka masih pakai dasi warna apa ini? Ya, Bu. Itu tingkatan SD itu, Bu. Ya, anak-anak ya, anak-anak. Tapi ini papi yang ke-11 mon. Iya betul. Jadi mereka tuh udah kayak berinteraksi layaknya remaja dewasa gitu ya, atau mungkin malah dewasa gitu ya. Mereka menjalin hubungan istilahnya akrab gitu ya dengan lawan jenisnya, atau istilahnya kita bilang aja pacaran ya, pacaran. Padahal mereka masih usianya anak SD ya. Epi Anif yo papi yang ke-11 Moon ya. Kalian kalah kan yang ada di sini. Ya, jadi mereka anak kecil pacaran udah panggilnya papi mami ya, kayak seakan-akan sudah menikah gitu. Jadi ini fenomena ini mulai muncul sekarang ya. Jadi anak-anak masih unyu-unyu ya. Kalau zaman saya dulu masih SD itu saya boro-boro kenal pacaran ya, dan aja nggak tahu gitu ya. Muka tuh mungkin nggak pernah keurus, kalau berangkat sekolah tuh nggak pernah bisa pakai istilahnya dandan yang rapi seperti anak-anak zaman sekarang ya. Lihat tuh sekarang udah kayak gini, ayah bunda panggilnya gitu ya. Jangan berubah ya sayang, jangan sia-siain aku. Nah ini fenomena-fenomena ini kira-kira pasti kan ada penyebabnya, pasti juga menimbulkan masalah-masalah kesehatan reproduksi ke depannya kan gitu kan ya. Jadi ini kan saya bisa menampilkan breakout room gitu ya. Di sini nanti teman-teman akan saya buat breakout untuk berdiskusi tentang 3 hal. Yang pertama adalah nanti kita akan bagi jadi 3 kelompok. Jadi 3 kelompok yaitu nanti pada tahap 1, pada kelompok yang pertama nanti mengidentifikasi masalah kesehatan yang mungkin muncul gitu ya, atau yang dapat muncul akibat fenomena tadi yang dijelaskan pada gambar dan juga yang dijelaskan pada video gitu. Tadi ada perilaku remaja yang pacaran dari dini, dan kemudian ada kejadian fenomena masyarakat ya yang muncul kayak hamil duluan gitu ya sebelum menikah. Nah itu bisa memunculkan masalah kesehatan apa yang berkaitan dan kesehatan reproduksi yang bisa muncul gitu. Nah kemudian nanti kelompok yang kedua nanti akan teman-teman saya minta untuk mengidentifikasi penyebab masalah kesehatan reproduksi yang muncul pada remaja tersebut gitu. Jadi sebenarnya penyebab masalahnya itu yang bikin anak-anak tadi bisa jadi tadi pacaran terus kemudian hamil duluan, itu tuh apa sih gitu. Dan kemudian nanti yang di kelompok 3 kalian saya minta untuk berdiskusi untuk misalkan kira-kira sebenarnya kegiatan atau upaya penanggulangan apa yang bisa muncul gitu, yang bisa dilakukan untuk mencegah munculnya masalah itu tadi gitu. Jadi teman-teman saya minta untuk berdiskusi dan kemudian nanti hasilnya akan disampaikan pada link Excel gitu ya. Jadi nanti teman-teman hasil diskusinya dituliskan pada link Excel. Link Excelnya itu nanti akan saya bagikan. Langsung Bu. Oke. Oh, iya. Baik teman-teman, hasil diskusi dari kelompok 1 tentang identifikasi masalah kesehatan reproduksi yang dapat muncul pada remaja. Nah tadi hasil diskusi kami itu kami sempat bingung Bu, ini secara umum atau dari kasus yang baru tadi ditampilkan. Terus kami Berdasarkan kasus nih. Nah iya, berdasarkan kasus. Nah menurut kami dari berdasarkan kasus yang tadi tentang remaja yang melakukan perilaku seksualitas itu masalahnya yang pertama ada kehamilan di luar nikah, lalu ada aborsi, kemudian ada penyakit infeksi menular seperti HIV atau infeksi kelamin yang lainnya, kemudian ada angka kematian ibu dan komplikasi pada kehamilan ibu. Oke, mungkin ada yang mau diperjelas atau mau ditambahkan lagi? Mungkin teman-teman yang tadi
bisa ditambahkan? Atau sudah cukup? Oke, mungkin cukup dulu. Sekarang untuk yang penyebab. Nah, ini kan tadi sudah disampaikan ya pada kelompok 1. Ternyata masalah tadi ya, berdasarkan studi kasus yang saya tampilkan, ternyata itu bisa memicu munculnya masalah misalkan kayak kehamilan di luar nikah, aborsi, infeksi penyakit menular seksual, bisa ada kematian juga ya pada ibu yang hamil masih remaja itu tadi gitu ya, dan bahkan juga komplikasi. Nah, kira-kira sebenarnya kalau kita berpikir mau menanggulangi itu kita harus berpikir dulu akar masalahnya. Penyebabnya itu apa? Nah, penyebabnya digali oleh kelompok yang kedua. Silahkan kelompok yang kedua, tadi ada siapa aja di kelompok 2? Ada yang menyampaikan hasilnya? Izin menyampaikan hasil diskusi, Bu. Oke, silakan Alvida. Baik, dari hasil diskusi kami, ada 4 faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan tersebut. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu mencakup pertama ada pergaulan, biasanya ada pergaulan bebas. Dan yang kedua, menonton sinetron percintaan yang membuat trigger anak tersebut. Jadi kurangnya pendampingan orang tua ketika anak menonton acara yang ada di televisi. Terus yang kedua ada faktor pendidikan. Ada contohnya kurangnya edukasi dari orang tua tentang pendidikan seksual. Lalu yang ketiga ada faktor biologis, hormon atau fisiologis dari tubuh remaja yang belum terbentuk sempurna. Lalu yang terakhir ada faktor psikologis, kurangnya rasa dicintai atau tidak peduli dari keluarga sehingga mencari rasa itu dari orang. Seperti itu, Bu. Oke, baik sekali ya, kita kasih applause pada kelompok 1 tadi, lupa belum dikasih applause, dan ini yang kedua juga kita kasih applause. Bagus sekali ya, betul sekali. Jadi ternyata faktornya itu nggak tunggal, dia banyak sekali yang mempengaruhi, dan itu juga tidak hanya satu hal, saling berkaitan ya, baik lingkungan keluarga terutama tadi kayaknya berdasarkan hasil diskusi kelompok 2 tuh yang paling banyak atau yang istilahnya porsinya cukup besar tuh ternyata keluarga ya, edukasi, kemudian suasana di keluarganya seperti apa, itu ternyata bisa ya kemudian memunculkan masalah-masalah tadi. Nah, sekarang kalau upaya penanggulangannya nih menurut kelompok yang ketiga. Silahkan siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Jadi perwakilan kelompok ya. Ayo, siapa kelompok ketiga? Yang nulis deh, yang nulis mungkin tadi yang nulis di sini. Baik, saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai hasil diskusi kami, yaitu penanggulangan munculnya masalah kesehatan reproduksi yang telah dibahas tadi. Menurut kelompok kami, penanggulangan ini dapat melalui 2 cara, yaitu dari diri sendiri, pelaku remaja khususnya, dan lingkungan sekitarnya. Menurut kelompok kami, untuk penanggulangan dari diri sendiri yaitu dengan mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan positif, misalnya mengembangkan bakat atau berolahraga, kemudian memilih pergaulan pertemanan yang baik, menjalin serta hubungan yang harmonis dengan orang tua, menambah wawasan serta pengetahuan khususnya tentang dampak pergaulan bebas, dan menghindari konten-konten yang berbau pornografi, dan meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain dari penanggulangan diri sendiri, menurut kelompok kami juga perlu adanya penanggulangan dari lingkungan sekitar dengan adanya bimbingan konseling terhadap remaja untuk mengantisipasi masalah kesehatan reproduksi ini dapat terjadi. Oke, terima kasih ya Riko sudah menyampaikan pendapatnya dari kelompok 3. Bagus sekali, betul ya, bahwa memang kalau kita tahu penyebabnya itu juga ada banyak, istilahnya banyak faktor, tentu penanggulangannya juga nggak bisa satu aja, dia harus terintegrasi semuanya, baik dari si remaja itu sendiri, kemudian dari lingkungan-lingkungan. Nah, sebenarnya kita mungkin ingin berdiskusi saja ya, sebenarnya kira-kira lingkungan yang kira-kira bisa berkontribusi untuk memberikan poin yang terakhir ini, bimbingan konseling tentang kesehatan reproduksi. Menurut teman-teman kira-kira sebenarnya siapa aja sih lingkungan yang kita anggap dia itu bisa memberikan edukasi tentang hal ini kepada remaja? Kira-kira siapa teman-teman? Menurut teman-teman? Menurut saya orang tua, Bu. Orang tua, 1 point, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Guru, teman sebaya. Gurunya juga, teman sebaya. Ada lagi?
Ada lagi yang mau menambahkan teman-teman? Oke, mungkin kita bungkus dulu ya. Tadi betul sekali. Jadi orang tua, keluarga itu kan kayak tempat pendidikan yang pertama. Orang tua gitu ya, itu seandainya mereka itu bisa memberikan komunikasi yang lebih terbuka kepada remajanya gitu ya, bahkan berbincang-bincang berkaitan dengan kesehatan reproduksi maupun seksualitas, itu menjadi poin yang baik untuk tadi mencegah masalah-masalah yang di sini ya. Jadi ternyata mungkin bisa juga faktor kenapa remaja itu istilahnya mencari hubungan dekat di luar itu karena merasa dia tidak mendapatkan rasa cinta ataupun rasa peduli itu di dalam keluarga, sehingga dia mencarinya dari yang lain. Betul sekali, maka keluarga itu menjadi poin yang utama. Di sini saya juga belajar nggih, karena saya juga belum memiliki anak remaja, dan saya di sini juga ingin menjadikan ini menjadi pembelajaran saya ke depannya, bahwa ternyata keluarga, cinta dari keluarga itu menjadi hal yang penting. Selain itu ditambah juga edukasi ya. Edukasi tidak hanya dari tenaga kesehatan yang kayak ibaratnya diberi tanggung jawab untuk memberikan edukasi tentang kesehatan, tapi juga itu merupakan peran dari keluarga. Jadi peran bersama-sama ya, peran keluarga, peran guru, dan juga teman apabila temannya itu ada yang sudah lebih tahu gitu. Jadi memang Demikian tadi merupakan penjelasan saya mengenai delivery, interaction, dan assessment untuk mata kuliah yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.